Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya, dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa yang telah dinyatakan kepada kami. Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Dan semuanya ini kami tuliskan kepada kamu, supaya sukacita kami menjadi sempurna. Amin. Amin. Mari kita mengakui iman kita, Yesus adalah Kristus, anak Allah yang hidup. Yesus adalah Kristus, anak Allah yang hidup. Mari kita saling memberi salam, mari kita menjadi murid Kristus, bukan anggota gereja. Mari kita menjadi murid Kristus, bukan anggota gereja. Amin. Judul khotbah hari ini adalah Komunitas Injil Kehidupan dan Persekutuan. Bacaan hari ini diambil dari 1 Yohanes 1 ayat 1 sampai dengan 4. Sebagai pengantar, mulai hari ini kita akan membahas surat Yohanes yang pertama yang ditulis oleh Rasul Yohanes, salah satu dari 12 murid Yesus. Saudaranya Yakobus adalah martir pertama dan semua murid lainnya kecuali Yudas Iskariot mengalami kemartiran. Sedangkan Yohanes hidup hingga usia 94 tahun dan menjadi teladan dalam pelayanannya. Rasul Yohanes menulis Injil Yohanes, surat Yohanes yang kedua dan ketiga, serta kitab Wahyu juga. Injil Yohanes sangat direkomendasikan sebagai bacaan pertama bagi orang-orang yang baru percaya mengenal Tuhan karena memuat dasar-dasar kehidupan rohani dan kehidupan beriman. Yohanes 20 ayat 31 menjelaskan tujuan penulisan Injil Yohanes dengan demikian. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Ini bukan hanya tujuan dari Injil Yohanes, tetapi juga tujuan dari seluruh 66 kitab dalam Alkitab. Dikatakan bahwa Yesus adalah anak Allah, Yesus adalah Kristus, dan ketika kita percaya kepadanya, kita akan memperoleh hidup yang kekal. Rincian yang lebih spesifik tercatat dalam Injil Yohanes. Surat Yohanes yang pertama ditujukan kepada orang-orang yang sudah percaya dan membahas bagaimana menjalani kehidupan beriman yang benar. Pada saat itu terdapat penganiayaan yang sangat hebat di bawah Kekaisaran Romawi, serta pengaruh legalisme Yahudi, pemikiran Helenistik, dan berbagai ajaran sesat yang menyebar. Dalam kondisi budaya kegelapan ini, jemaat di Asia Kecil perlahan kehilangan kekuatan untuk mengatasi dunia. Oleh karena itu, surat ini ditulis untuk membimbing mereka agar berdiri teguh di atas kebenaran Injil dan menjalani kehidupan beriman yang sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Singkatnya, surat ini memberikan panduan rohani tentang bagaimana hidup sesuai sebagai seorang Kristen yang sejati. Surat Yohanes yang pertama memiliki berbagai julukan, salah satunya adalah surat kasih. Dikarenakan Rasul Yohanes dikenal sebagai Rasul Kasih. Namun saat Yesus masih melayani pelayanan publik di dunia, Yohanes memiliki julukan yang sangat berbeda. Sifatnya begitu cepat marah dan berapi-api sehingga Yesus memberikan julukan anak-anak guru. Tetapi setelah kebangkitan dan kenaikan Yesus, dia mengalami kepenuhan Roh Kudus di Roteng Markus pada Pentakosta. Sifat lama, karakter lama Yohanes mulai berubah seiring berjalan waktunya. Dia tumbuh secara rohani hingga layak disebut Rasul Kasih. Seorang teolog bernama Jerome pernah berkata demikian, ketika Rasul Yohanes melayani di Efesus dan mulai menua serta kehilangan kekuatannya, dia tidak lagi bisa berkhotbah dalam waktu yang lama. Kadang-kadang dia hanya muncul di depan jemaat
Efesus dan memberikan nasihat singkat sebagai pengganti khotbah. Namun setiap kali dia berbicara, pesannya selalu sama, anak-anakku, kasihilah satu sama lain. Ketika jemaat mulai bosan mendengar kata-kata yang sama dan berkatanya, mengapa dia selalu mengulang hal yang sama? Yohanes menjawab, ini adalah perintah Tuhan, perintah Tuhan. Dan jika kalian melaksanakan hal ini dengan baik, itu sudah cukup. Memang benar, yang penting adalah pelaksanaan. Ketika kita tidak melaksanakannya, tidak ada pertumbuhan dan kita tidak dapat memberi pengaruh secara rohani kepada seorang pun. Saya berharap seluruh jemaat kebaktian bahasa Indonesia dapat benar-benar mengalami fakta bahwa gereja adalah komunitas kehidupan yang penuh dengan kehidupan Yesus Kristus serta menjadi komunitas persekutuan yang menghidupkan satu sama lain dan menyebarkan kasih melalui khotbah hari ini. Gerakan penginjilan sekali lagi yang sedang berlangsung di Gereja Yewon juga akan menghasilkan buah yang nyata jika kita menjadi komunitas Injil yang penuh kehidupan dan persekutuan. Saya berdoa dalam nama Yesus Kristus agar setiap departemen bagian di Gereja Yewon menjadi komunitas Injil yang penuh dengan kehidupan dan persekutuan, sehingga kita dapat memperluas tempat kemah, gereja, wilayah, 237 negara, dan sebangsaku. Pokok bahasan yang pertama adalah Kristus yang adalah firman hidup. Dalam ayat 1, apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman Tuhan. Itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Surat-surat dalam Perjanjian Baru biasanya dimulai dengan salam. Namun Rasul Yohanes dalam suratnya ini langsung menjelaskan tujuan penulisannya tanpa salam. Hal ini menunjukkan betapa mendesaknya perasaan Yohanes. Kondisi rohani di masa itu sangat serius. Firman hidup yang ada sejak semula di sini merujuk kepada Yesus Kristus. Ini sejalan dengan Yohanes 1 ayat 1 yang berbunyi pada mulanya ada firman, namun ada perbedaan. Dalam Injil Yohanes fokusnya adalah pada firman, sedangkan dalam surat Yohanes yang pertama fokusnya adalah pada kehidupan yang diberitakan melalui Yesus Kristus. Oleh karena itu, kita bisa mengatakan bahwa surat Yohanes yang pertama dimulai dengan kehidupan dan diakhiri dengan kehidupan. Kata kehidupan dalam teks asli Yunani adalah zoe, yang dalam Perjanjian Baru digunakan lebih dari 120 kali dan berarti esensi atau dasar dari keberadaan. Dengan kata lain, Yesus Kristus adalah sumber segala sesuatu dan dialah yang memberikan daya hidup bagi segala sesuatu. Yesus sendiri menyatakan hal ini dalam Yohanes 11 ayat 25. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun sudah mati. Karena itu, ketika kita bertemu Yesus Kristus yang adalah kehidupan, orang mati akan hidup kembali, orang sakit akan sembuh, roh-roh jahat akan diusir, dan orang yang putus asa akan menemukan harapan. Yohanes menekankan bahwa ia telah melihat, mendengar, dan menyentuh Yesus Kristus secara langsung. Dikatakan bahwa Yesus sang kehidupan benar-benar datang ke dunia dalam bentuk manusia, sebuah fakta sejarah yang nyata. Ini penting karena seperti yang saya sebutkan sebelumnya, pada masa itu banyak ajaran sesat yang beredar. Salah satunya adalah Gnostisisme. Gnosis dari bahasa Yunani berarti pengetahuan. Ajaran inti Gnostisisme menekankan pengetahuan yang dianggap sebagai kunci untuk keselamatan rohani. Pada penganut Gnostisisme percaya bahwa hanya mereka yang memiliki pengetahuan khusus atau rahasia dapat mencapai pencerahan dan keselamatan. Namun kebijaksanaan yang mereka klaim bukanlah berasal dari Alkitab, melainkan dipengaruhi oleh
filsafat Yunani. Filsafat Yunani membedakan antara hal-hal rohani dan fisik dengan keyakinan bahwa yang rohani adalah baik sedangkan yang fisik adalah jahat. Dipengaruhi oleh gagasan ini, mereka menyatakan bahwa Tuhan yang suci tidak mungkin bisa mengambil bentuk manusia yang dianggap jahat. Mereka beranggapan bahwa Yesus Kristus hanya tampak seolah-olah memiliki tubuh, padahal sebenarnya tidak. Pandangan ini disebut doketisme dari kata Yunani dokeo yang berarti tampak. Gnostik pada masa itu menggoda jemaat dengan mengatakan bahwa Tuhan tidak mungkin mengenakan tubuh manusia dan dengan demikian mereka menyangkal inkarnasi Yesus Kristus. Yohanes memberikan penjelasan yang lebih rinci tentang inkarnasi Yesus Kristus. Dalam ayat 2, hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Hidup itu telah dinyatakan. Kata dinyatakan dalam bahasa Yunani adalah ephanerote yang berarti ditampilkan dengan jelas. Kristus yang sudah ada sejak kekekalan dinyatakan kepada dunia pada waktu yang ditentukan oleh Tuhan. Dikatakan bahwa ia telah melihat dan memberitakan Yesus Kristus sang kehidupan kekal sebagai saksi. Yohanes memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Yesus. Dalam Yohanes 13 ayat 23, seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. Murid yang dikasihi ini adalah Yohanes. Begitu dekatnya hubungan mereka sehingga pada perjamuan terakhir Yohanes bersandar pada dada Yesus. Bahkan Yesus mempercayakan ibunya Maria kepada Yohanes saat disalib. Dengan kedekatan ini, Yohanes memulai suratnya sebagai seorang saksi yang mengalami secara nyata bahwa Yesus adalah Mesias yang datang ke dunia dalam bentuk manusia. Diperkirakan 1 Yohanes ditulis sekitar tahun 90 Masehi. Saat itu, para rasul yang menyaksikan penyaliban, kebangkitan, dan kenaikan Yesus semuanya telah mati syahid. Hanya Yohanes yang masih hidup. Generasi pertama pengikut Injil yang menerima kabar keselamatan secara langsung dari para rasul penuh dengan sukacita dan semangat untuk memberitakan Injil. Namun, semangat ini mulai pudar seiring berjalannya waktu dan bergantinya generasi. Mereka mulai mengalami kemunduran rohani. Karena itu, Yohanes menulis surat ini untuk membangkitkan kembali api rohani mereka. Saya sangat menyukai ungkapan William Booth, pendiri Bala Keselamatan, yang mengatakan, "Are you still burning?" Saya tidak suka melakukan sesuatu dengan setengah hati. Begitu pula dalam kehidupan beriman. Mengapa menjalani kehidupan beriman yang suam-suam kuku? Mengapa kita datang ke tempat ini dengan memberikan waktu dan harta kita? Tanpa semangat, tanpa antusias terhadap penginjilan, kehidupan beriman kita akan menjadi sia-sia. Kita perlu menjauhkan diri dari rutinitas kehidupan beriman yang bersifat agamawi. Saya memberkati setiap jemaat Indonesia serta Timur Leste dalam nama Yesus Kristus. Kiranya saudara dapat menjadi saksi yang dipakai Tuhan secara maksimal untuk menyelamatkan jiwa-jiwa dengan antusias dalam firman hidup, yaitu Yesus Kristus selama 24 jam sehari. Pokok bahasan yang kedua adalah komunitas persekutuan yang menghidupkan satu sama lain. Dalam ayat 3 sampai dengan 4, apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu kami beritakan kepada kamu juga supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Dan semuanya ini kami tuliskan kepada kamu supaya sukacita kami menjadi sempurna.
Rasul Yohanes menunjukkan dengan sangat jelas bagaimana seharusnya kehidupan seseorang yang telah bertemu dengan Yesus Kristus, firman hidup. Yohanes menjelaskan hal ini melalui 4 kata kunci: beritakan, persekutuan, kenikmatan, dan sukacita. Keempat kata ini saling berkaitan dan tidak terpisah satu sama lain. Alasan para rasul mempertaruhkan nyawa mereka untuk memberitakan Injil adalah untuk memulihkan hubungan yang terputus antara manusia dan Tuhan melalui Yesus Kristus yang sang kehidupan. Dalam teks ini, hal tersebut disebut sebagai persekutuan dengan Tuhan. Kata persekutuan dalam bahasa Yunani adalah koinonia. Dengan kata lain, memberitakan Injil berarti memimpin jiwa-jiwa yang tidak percaya kepada Tuhan agar mereka bisa bersekutu dengan Tuhan. Setelah bersekutu dengan Tuhan, tahap selanjutnya adalah menikmati hubungan tersebut. Yohanes dengan tegas menyatakan bahwa inti dari persekutuan orang percaya adalah menikmati persekutuan dengan Bapa dan anaknya Yesus Kristus. Ketika ini terjadi secara alami akan muncul sukacita yang melimpah. Bagian yang perlu kita perhatikan dengan seksama adalah penggunaan kata kami oleh Rasul Yohanes dalam teks ini bukan kata saya. Ini menekankan bahwa persekutuan dengan Tuhan melalui Yesus Kristus adalah sesuatu yang harus dialami dalam komunitas, bukan secara individu. Itu bukan sesuatu yang dinikmati sendiri, melainkan dibagikan kepada orang lain. Ketika persekutuan tersebut dibagikan, akan muncul persekutuan yang baru, dan dalam persekutuan ini, kenikmatan dan sukacita sejati akan dipulihkan. Persekutuan di antara sesama orang percaya disebut sebagai forum, sedangkan membagikannya kepada orang yang belum percaya disebut sebagai penginjilan dan penginjilan misi. Injil kehidupan tidak pernah diberikan untuk dikuasai sendiri. Injil tidak diberikan hanya untuk dinikmati secara pribadi. Injil diberikan untuk diberitakan dan dibagikan. Israel yang gagal memahami hal ini akhirnya menjadi bangsa yang dijajah dan hingga sekarang masih tersebar di berbagai penjuru dunia menjalani hidup yang mengembara. Terlebih lagi ketika kita membagikan Injil tentang penyaliban Yesus Kristus dan kebangkitannya, sukacita kita sendiri akan dihidupkan kembali. Hidup yang paling diberkati adalah hidup yang memberitakan Injil dan menikmati kehidupan Yesus Kristus di ladang kita masing-masing. Ketika kita benar-benar menjalani kehidupan sebagai seorang penginjil, ada sukacita yang mulai mengalir dari dalam hati kita. Hanya mereka yang pernah memberitakan Injil yang dapat merasakan sukacita ini. Mengapa Rasul Paulus begitu berkomitmen penuh untuk memberitakan Injil meskipun menghadapi banyak penderitaan dan penganiayaan? Karena ia telah merasakan sukacita tersebut. Dalam Filipi pasal 1 ayat 8, Paulus yang sedang dipenjara menyatakan seperti ini. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan, baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersukacita dan aku akan tetap bersukacita. Ketika Paulus di penjara, beberapa orang yang memiliki iri hati terhadap Paulus mulai pelayanan mereka. Mereka memberitakan Kristus dengan motivasi yang salah untuk menambah penderitaan Paulus. Namun, meskipun mereka memiliki motivasi yang salah, Paulus tetap menganggap hal itu sebagai sumber sukacitanya. Apakah saudara juga ingin mengalami sukacita seperti yang dirasakan oleh Rasul Paulus? Saya berharap saudara merasa sukacita tersebut melalui gerakan penginjilan sekali lagi yang sedang berlangsung, sehingga saudara dapat memperluas tempat kemah saudara demi kemuliaan Tuhan. Sebagai kesimpulan, ada istilah yang dikenal dengan
mandi hutan, yang secara harfiah berarti mandi di dalam hutan. Ini merujuk pada aktivitas masuk ke dalam hutan untuk menghirup udara segar dan aroma hutan demi kesehatan atau penyembuhan. Saat kita melakukan mandi hutan, kita mengalami efek penyembuhan dari fitonutrien yang dilepaskan oleh pepohonan serta efek penyegaran mental yang diberikan oleh warna hijau. Aktivitas ini sangat baik untuk tubuh. Namun ada hal yang lebih baik daripada itu, yaitu mandi hutan rohani. Mengalami kekuatan hidup yang luar biasa yang ada dalam Yesus Kristus. Seiring berjalan waktu, kita semakin menyadari dengan lebih nyata dan lebih spesifik betapa lebar, panjang, tinggi, dan dalamnya kasih Yesus Kristus. Lebar kasih Yesus Kristus diwujudkan dalam kasih salib. Setiap orang yang percaya kepada Yesus tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mereka yang mengalami lebar kasih ini akan memiliki hati yang bisa merangkul semua orang dan memiliki tabiat Injili. Panjang kasihnya adalah kasih yang berlangsung sejak sebelum penciptaan dunia sampai selama-lamanya. Tingginya kasihnya adalah kasih yang mengangkat kita dari rumbu kematian dan keputusasaan dan meninggikan kita ke tata surga. Dalamnya kasihnya adalah kasih yang mengasihi kita sampai mati di kayu salib. Di mana lagi kita bisa menemukan kasih yang begitu sempurna, kasih sejati seperti ini. Saya memberkati setiap jemaat Indonesia serta Timur Leste dalam nama Yesus Kristus. Kiranya saudara dapat semakin mengalami kasih Yesus Kristus dalam situasi dan kondisi apapun. Sehingga saudara dapat menjadi murid Kristus yang menjalani hidup yang penuh dengan sukacita dalam kasih-Nya sambil memberitakannya, menikmatinya. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepada Allah yang hidup. Terima kasih atas pimpinan Roh Kudus yang terus membimbing kami. Kami bersyukur Engkau mengizinkan kami untuk beribadah di hadapan-Mu hari ini. Sebagai anak Allah, jadikanlah kami hidup sesuai dengan tujuan Engkau menciptakan kami, yaitu untuk menyembah-Mu dan memuliakan-Mu. Biarlah firman yang Engkau berikan hari ini menuntun hidup kami, dan melalui ibadah ini kami dapat memegang teguh perjanjian yang Engkau berikan, sehingga kami dapat mengalami Allah yang pasti menggenapi perjanjiannya dan berdiri sebagai saksi-Mu. Tolonglah kami agar kami dapat berpegang pada Kristus, firman kehidupan, dan hidup sebagai penginjil yang memberitakan Kristus. Mampukan kami menyampaikan bahwa hanya melalui Kristus kami dapat bertemu dengan Allah dan hidup sebagai anak-anak Allah. Terima kasih karena Engkau telah datang sebagai Kristus, mati dan mencurahkan darah-Mu untuk membersihkan dosa-dosa kami, serta membebaskan kami dari tangan setan, sehingga kami dapat menikmati kebebasan yang sejati, sukacita yang sejati, dan kebahagiaan yang sejati. Tolonglah kami agar melalui hidup kami, keluarga, kenalan, kerabat, dan sebangsa kami yang masih hidup sebagai budak setan dan belum mengenal Allah dapat diselamatkan. Pulihkanlah hubungan kami dengan Allah dan jadikan kami komunitas kehidupan dan persekutuan. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Amin.